Baik, karena sudah menunjukkan pukul 10 lebih 2 untuk acara press conference pada pagi hari ini kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala KPPN Gorontalo, Bapak Arif Rahman. Yang saya hormati Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran yang hadir pada press conference pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati serta saya banggakan teman-teman Satuan Kerja lingkup KPPN Gorontalo. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi ceria ini, kita dapat bertemu kembali Bapak Ibu di acara press conference KPPN Gorontalo periode bulan Agustus tahun 2024. Sebelum acara press conference pada pagi hari ini kami serahkan ke Kepala KPPN Gorontalo, mohon izin mengingatkan kembali untuk daftar hadir akan kami share setelah acara press conference berlangsung. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu untuk dapat mengikuti acara press conference dengan seksama ya Bapak Ibu hingga acara press conference berakhir. Baik, langsung saja kita ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu press release yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Rahman selaku Kepala KPPN Gorontalo. Untuk Bapak Arif Rahman, untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Mas Riki. Mohon informasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik ya. Jelas Pak? Oke. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah ya, kita bisa bersilaturahmi kembali, berjumpa meskipun dalam media Zoom meeting ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi tadi ya kita di Gorontalo dikejutkan ya dengan gempa 6,4 skala Richter yang cukup mengejutkan ya di pagi hari, tapi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan aman, terkendali, tidak ada kerusakan yang berarti. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian mengundang kami untuk menyampaikan press conference terkait dengan progres pelaksanaan APBN sampai dengan periode Agustus 2024 dan juga terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran di Satuan Kerja. Izinkan nanti pada 1 jam mendatang ya akan kami sampaikan terkait dengan kondisi APBN kita sampai dengan saat ini, sampai dengan bulan Agustus. Kemudian beberapa isu ya strategis terkait dengan pelaksanaan anggaran ya, khususnya menjelang akhir tahun 2024. Mungkin izin Mas Riki, saya bisa share screen ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Ini ada beberapa agenda yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagaimana biasanya ya Bapak Ibu sekalian, akan kami sampaikan informasi update dari Menteri Keuangan ya tingkat pusat. Ini adalah dalam hasil rapat paripurna DPR pembicaraan RUU APBN tahun 2025. Jadi APBN 2025 ya sudah disampaikan ya kepada
DPR ya sudah ditetapkan ya. Untuk Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mengecek tipanya masing-masing ya di aplikasi Sakti. Nanti login dengan kode tahun anggaran 2025 nanti bisa melihat ya di tahun 2025 itu mendapatkan alokasi berapa ya. Mungkin belum final ya, tapi kita sudah bisa melihat ya ancar-ancarnya. Nah, pada tahun 2025 ini APBN ya ditujukan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Samping juga dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan menjaga stabilitas, inklusif, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian dunia. Ini juga tentunya mengadopsi ya peralihan kepemimpinan ya di negara Indonesia. Kemudian sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, APBN 2005 akan menjadi instrumen utama ya dalam mengoptimalkan potensi perekonomian sekaligus memperkuat daya saing dan produktivitas nasional. Meskipun jelas akan terus diuji oleh gejolak global ya, yang sampai dengan sekarang ini masih terus ya, terjadi. Tantangan tahun ini maupun tahun depan harus diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati. APBN 2005 diarahkan untuk mendukung penataan pembangunan di seluruh Indonesia ya. Pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun di 7 sampai 8% dan kemiskinan ekstrim ditargetkan mencapai 0% ya. Mudah-mudahan di wilayah Gorontalo ini juga bisa ya mencapai target yang diharapkan. Tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,5 sampai 5 dan Gini rasio turun menjadi 0,79 sampai 0,38. Belanja KL tahun 2025 mencapai 1.160,1 triliun ya, untuk mendukung keberlanjutan ya, program prioritas karena pemerintahan kita kan keberlanjutan. Kemudian juga pelaksanaan program unggulan pemerintahan baru di bidang pendidikan ya. Ya, mungkin kalau di masyarakat ya kita kenal dengan program makan siang gratis atau makan bergizi ya, di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi dan pengaruh utama gender. Kemudian untuk transfer ke daerah itu mencapai 919,9 triliun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi mulai sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Untuk daerah sendiri juga sudah ditetapkan ya rincian alokasi dana transfernya sehingga masing-masing pemerintah daerah sudah bisa menetapkan APBD di tahun 2025. Demikian update informasi dari pusat ya secara nasional yang kita ambil dari website resmi Kementerian Keuangan. Kemudian kita berlanjut ke wilayah Gorontalo ya, wilayah kerja Kabupaten Gorontalo. Kita lihat bagaimana account pendapatan maupun belanja negara di wilayah Kabupaten Gorontalo. Untuk pendapatan secara umum ya mengalami peningkatan sampai dengan periode Agustus ini dibanding tahun lalu ya, mencapai peningkatannya ini untuk pendapatan dalam negeri mencapai 77,99%, di mana untuk perpajakannya naik 5,95% dan PNBP 31,95%. Meskipun memang ada beberapa jenis ya perpajakan yang mengalami penurunan, yaitu dari PPN, kemudian dari PBB dan pajak lainnya. Kemudian untuk belanja negara ini secara umum juga ada penurunan ya, meskipun kecil ya, kalau secara agregat mencapai 0,80% ya dari
persentase realisasi yang tahun ini di periode sampai Agustus tahun ini 58,53%, ya, sementara periode yang sama tahun lalu 59,33%. Penurunan ini disokong dari belanja pemerintah pusat, ya, yang juga menurun 4,29%. Kemudian dari belanja pemerintah pusat itu apa yang menyebabkan penurunan adalah di belanja modal, ya, 5,47%. Memang di tahun ini, ya, untuk belanja modal itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan itu kompleks, ya, permasalahan yang dihadapi sehingga mengakibatkan tentunya ada tersendatnya, ya, sedikit realisasi untuk belanja modal. Mudah-mudahan di akhir tahun ini di semester di triwulan 4 ini bisa segera berlari, ya, mengakselerasi untuk mencapai yang sudah direncanakan. Kemudian untuk transfer ke daerah secara total, ya, mengalami peningkatan 5,32%, hampir semuanya naik, ya, kecuali untuk DAK non fisik, ya, ini ada minus 1,29%. Kita lihat selanjutnya bagaimana belanja pemerintah pusat, ya. Sampai dengan Agustus ini untuk belanja pegawai mencapai 70,23%. Kalau sampai dengan saat ini, ya, di tanggal hari ini, tanggal 24 September itu sudah 79,31%. Ini sudah mencapai target yang ditetapkan, ya, di triwulan 3. Kemudian untuk belanja barang sampai dengan Agustus mencapai 52,5%. Ya. Kalau sampai dengan saat ini adalah 57,16%, ini masih belum mencapai target, ya, 75%, masih ada kekurangan, gitu, ya. Mudah-mudahan sampai dengan akhir September nanti bisa dikejar, ya. Kemudian untuk belanja modal yang tadi saya sampaikan dari pagu 2,8 triliun, ya, baru realisasi 36,01%, atau baru 1,029 triliun. Kalau sampai dengan kondisi saat ini, ya, sudah 44,68%. Jadi di bulan September ini ada peningkatan yang cukup signifikan, ya, mudah-mudahan bisa dikejar sampai dengan minggu ini, ya, sampai dengan akhir September. Untuk belanja bansos sampai dengan Agustus mencapai 46,4%, ya. Kalau sampai dengan saat ini sudah 79,30%. Jadi ini juga sudah melampaui target realisasi di triwulan 3. Untuk transfer ke daerah sampai dengan Agustus tadi sudah 70,54%. Kalau sampai dengan saat ini sudah 74,18%. Jadi secara total dari alokasi pagu 11,1414 triliun, ya, sudah terrealisir sebesar 6,5 atau 58,53%. Kemudian kita sampaikan juga beberapa kinerja, ya, terkait dengan penyerapan belanja ini untuk yang tertinggi maupun yang terendah, ya. Mungkin bisa disimak atau dilihat, ya, bagaimana apakah di Bapak Ibu sekalian ini masuk dalam yang tertinggi atau masih yang terendah. Tentunya kita harapkan, ya, di 3 bulan terakhir ini kita bisa terus mengakselerasi agar bisa termaksimalkan, ya, penyerapan yang tentunya akan bermanfaat bagi daerah kita, Gorontalo. Ini untuk detail selengkapnya mungkin bisa Bapak Ibu sekalian buka sendiri, ya, nanti di Google ini HTTP ini di link yang disampaikan. Beralih ke
transfer ke daerah ya TKD sampaikan terkait dengan beberapa jenis transfer ke daerah ya untuk DAU Blok Grant atau yang tidak ditentukan penggunaannya ini secara total ya sudah terrealisir sebesar 75%, artinya seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja Kabupaten Gorontalo ini sudah tersalurkan secara tepat waktu ya sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan bisa terus dipertahankan karena memang seluruh ya setiap pengelola penyaluran keuangan itu juga dikaitkan dengan kinerja ya. Baik kinerja terkait dengan penyerapannya maupun juga pelaporan sehingga apabila itu dilakukan dengan baik tentunya juga penyaluran akan berjalan dengan baik dan apabila laporan penyerapan maupun pelaporannya ada permasalahan ya terlambat atau tidak lengkap atau tidak benar itu juga mengandung konsekuensi adanya sanksi ya berupa penundaan dan maupun ketidaksaluran. Kemudian untuk dana bagi hasil DBH ini memang masih cukup kecil ya 37,5% realisasinya sampai dengan saat ini. Kami terus mendorong ya pemerintah daerah untuk terus untuk melakukan percepatan ya penyampaian laporan-laporan sebagai dokumen persyaratan yang diperlukan agar DBH tersebut bisa tersalurkan ya secara cepat. Kemudian untuk dana desa ini alhamdulillah tentunya apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten ya yang sudah menyalurkan secara sangat baik ya sampai dengan bulan Agustus ini sudah 98,71%, jadi tinggal ada 7 desa yang belum salur dan alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk Kabupaten Gorontalo sudah 100%, Kabupaten Bonegolango juga 100%, dan Kabupaten Gorontalo Utara ya saat ini sedang proses 3 desa. Jadi insya Allah dalam waktu dekat seluruh desa di wilayah kerja Kabupaten KPPN Gorontalo bisa segera tuntas ya tersalurkan, tinggal pelaksanaan kegiatan di desa tersebut tentunya kami harapkan bisa sesuai berjalan dengan baik ya, dilakukan secara transparan, akuntabel dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dan untuk dana desa sendiri ya, pemerintah pusat juga mengalokasikan adanya tambahan atau insentif desa ya untuk desa-desa yang memiliki kinerja baik ya, di dalam pengelolaan anggarannya. Intensif desa ini diberikan kepada 20% ya, 20% dari jumlah desa yang ada. Ya. Nah, tentunya kami harapkan semua desa berlomba-lomba ya untuk fastabiqul khairat ya, kalau istilahnya di dalam agama. Jadi dalam pengelolaan keuangan juga kita bersama ya dengan Bapak Ibu sekalian, kita juga berlomba-lomba untuk memberikan kinerja yang terbaik ya. Dan syukurnya kalau di desa maupun pemerintah daerah itu ada insentif fiskal ya, yang menjadi rewardnya gitu ya. Ini untuk Kabupaten Gorontalo, kalau dari 191 desa, berarti kalau 20%-nya sekitar 38 desa nanti akan mendapatkan insentif ya. Kemudian untuk Bonegolango dari 160 desa berarti ada sekitar 32 desa, dan Kabupaten Gorontalo Utara dari 123 desa berarti 20% ada 25, sekitar 25 desa ya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ya bagi desa untuk bisa semakin maju ya, semakin berkembang. Kemudian untuk DAK fisik ini alhamdulillah sampai dengan bulan Agustus sudah tersalur sebesar 41,16% ya.
ada beberapa yang bahkan saat ini ada kabupaten yang sudah salur ya untuk tahap ketiga atau yang terakhirnya. Tentunya kita terus dorong agar pemerintah daerah ya bisa segera mempercepat ya penyaluran dan yang itu DAK fisik yang nantinya sangat bermanfaat di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Kemudian untuk DAK non fisik ini sampai dengan saat ini juga sudah cukup baik ya, sudah tersalur 78,85%. Kita lihat lagi untuk per bidangnya ya. Ini DAU specific grant yang diperuntukkan penggunaannya untuk pembangunan Sarpras dan masyarakat ini alhamdulillah sudah tersalurkan tuntas ya 100%. Kemudian untuk kesehatan ini sudah 96,14%, sangat baik ya. Kemudian pekerjaan umum 67,97%. Ya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian berjalan ya berkeliling, ini kita lihat bagaimana jalan-jalan di lingkungan kita ya sedang saat ini sudah diperbaiki, sudah alhamdulillah sudah banyak yang mulus gitu ya. Kemudian untuk pendidikan juga sudah tersalurkan 84,89%. Ini yang P3K ini yang saat ini memang masih cukup rendah ya 31,22%, tapi alhamdulillah nanti sebentar lagi ya kita akan menyalurkan untuk tahap kedua itu P3K akhir September ini dan alhamdulillah juga seluruh persyaratan dari pemerintah daerah sudah disampaikan dan terverifikasi lengkap. Sehingga total untuk DAU spesifik grant ini mencapai 83,23%. Dan untuk DAK non fisik ya kita lihat rinciannya dana BOS ini sudah mencapai 198 miliar lebih ya. Kemudian untuk bantuan operasional PAUD, ya, pendidikan PAUD 17,214 miliar. Kemudian bantuan operasional pendidikan kesetaraan ya 6,8 miliar. Operasional kesehatan 26,38 miliar ya. Kemudian untuk KP ya keluarga berencana 9,7 miliar. Operasional kesehatan untuk dinas 26 ya 0,58 miliar dan penghasilan guru sudah 177,54 serta lainnya 11,54. Jadi totalnya sudah tersalurkan 474,386 miliar. Berikutnya Bapak Ibu sekalian akan kami sampaikan terkait dengan kinerja pelaksanaan anggaran ya sampai dengan bulan Agustus. Ini yang direpresentasikan ya di kinerja di KPPN. Nilai IKPA sampai dengan Agustus totalnya adalah 92,86. Dengan rincian untuk revisi DIPA 99,91 ya, artinya tidak 100%, berarti ada satker yang melakukan revisi DIPA ya melebihi kuota 1 kali dalam 1 triwulan ya untuk revisi DIPA yang baku tetap tapi merubah digital stamp. Kemudian untuk DPC halaman 3 75,67 ya memang masih menjadi indikator yang nilainya terendah. Kemudian penyerapan anggaran ya 85,17 yang belum mencapai target untuk triwulan 3-nya. Kemudian untuk belanja kontraktual 100% ya artinya kontrak disampaikan secara tepat waktu, dilaporkan secara tepat waktu. Kemudian penyelesaian tagihan
ini 98,87%, jadi masih ada penyelesaian tagihan atau penyampaian SPM ya, kontraktual yang terlambat dari yang seharusnya. Mungkin sebagai penegasan kembali, untuk SPM kontraktual itu diajukan paling lambat adalah 17 hari kerja setelah BAST ya, atau BAPP-nya ditandatangani. Jadi mohon diperhatikan lagi ya, begitu berita acara sudah terima atau ada BAPP, maka Bapak Ibu sekalian punya waktu maksimal ya 17 hari kerja untuk diajukan ke KPP. Kemudian untuk pengelolaan UP dan TUP nilainya 97,10%, dan capaian output 99,54%. Jadi masih belum bisa maksimal ya pencapaian. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, tentunya kami juga berterima kasih dan apresiasi ya, apresiasi ini cukup banyak ya satker-satker yang mencapai nilai IPA terbaik ya, yang 100%, meskipun triwulan 3 ini belum berakhir ya. Insya Allah nanti di triwulan 3 asal indikator-indikator yang dimaksud di atas dijaga, penyerapan juga akan semakin meningkat, akan semakin banyak ya satuan-satuan kerja yang mendapatkan nilai sempurna ya 100. Kalau kita lihat ini ada Kanwil Kumham, ini ada 4 satker ya, dari berapa satker. Mudah-mudahan nanti akan nambah lagi ya. Kemudian RRI Gorontalo ini juga alhamdulillah ya, LPKA, kemudian Polda, Biro SDM, kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut ya, kemudian ada Perbasan, Disnaker SDM, Reskrimum, dan MTSN 3 Kabupaten Gorontalo. Mudah-mudahan nanti banyak ya satker yang akan mengikuti untuk mendapatkan nilai kinerja terbaik. Insya Allah di bulan depan akan kita umumkan kembali. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan kami sampaikan terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Agustus tahun 2024. Kita lihat dari digitalisasi pembayaran. Pertama terkait dengan KKP. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin perlu dipahami, diketahui ya, bahwa KKP ini sebetulnya adalah merupakan sumber ya pembiayaan murah di tengah keterbatasan ya kas pemerintah. Tentunya dengan KKP ya pemerintah tidak harus menalangi terlebih dahulu ya dana yang mungkin penggunaannya belum dalam waktu dekat ya, karena ini adalah melalui UP ya, UP kan pertanggungjawabannya dalam waktu 1 bulan. Nah, dengan KKP ini pembiayaan atas transaksi ya, penggunaan kegiatan kita atau belanja barang kita itu ditalangi terlebih dahulu ya oleh pihak perbankan. Dan tidak jadi idle cash juga ya, karena pembiayaannya ini, pembayarannya dilakukan pada saat transaksi terjadi ya, jadi barangnya sudah kita terima. Kemudian pemerintah tidak perlu membayar bunga ya, jadi kan ada jatuh tempo mungkin paling lama dalam lambat 1 bulan itu ya untuk bisa dan pemerintah tidak perlu membayarkan biaya bunganya. Kemudian kalaupun terlambat juga tidak ada dendanya gitu ya. Jadi memang ini betul-betul
partisipasi dari pihak perbankan yang untuk mendukung APBN. Jadi merupakan, mungkin saya katakan adalah sebagai pembiayaan yang murah, dan itu juga berdampak terhadap cash flow ya pemerintah, yang nantinya juga mengurangi idle cash, dan pada di ujungnya adalah juga mengurangi jumlah utang ya atau pembiayaan kita gitu. Alhamdulillah sampai dengan bulan Agustus penggunaan KKP ini mencapai 11,61 miliar ya pada 81 satker. Masih belum banyak berubah ya. Terjadi peningkatan transaksi 1,856 di bulan Agustusnya sendiri ya, dari sampai dengan bulan Juli kemarin. Sementara yang terbanyak masih didominasi oleh pengguna di Satker Bank Mandiri, kemudian diikuti BRI dan BNI. Kemudian untuk Cash Management System (CMS) ini sampai dengan triwulan 2 ya. Untuk sampai dengan bulan Agustus belum ada datanya ya, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian kembali kami mengingatkan ya, untuk kita di bulan Agustus kemarin sudah menyelenggarakan ya pekan digitalisasi. Di sana juga sudah dilakukan inventarisasi terkait dengan permasalahan yang masih terjadi ya, terkait dengan CMS, mungkin tokennya sudah tidak rusak atau sudah tidak ditemukan ya, pergantian user dan password dan sebagainya ya. Mudah-mudahan sudah bisa selesai semuanya sehingga bisa dilakukan transaksi ya. Jadi memang masih ada beberapa satker ya yang belum melakukan transaksi CMS ini. Kita harapkan sampai dengan akhir bulan Agustus kemarin sudah selesai. Kemudian selanjutnya untuk DigiPay ya. DigiPay ini merupakan platform ya, marketplace pemerintah yang tentunya sangat berbeda ya dengan marketplace lain ataupun e-katalog maupun toko daring, karena ini sudah terintegrasi dengan Sakti ya, jadi tidak perlu melakukan pengerutan yang berulang gitu ya. Sampai dengan bulan Agustus sudah terrealisasi ya transaksi sebanyak 1.967 transaksi. Vendor sudah lengkap ya 173, dan hampir semuanya satker juga sudah terdaftar ya. Tinggal bagaimana nanti melakukan memperbanyak transaksi melalui DigiPay. Sampai dengan bulan Agustus ini ya, alhamdulillah kita di Gorontalo ini sudah ranking kedua ya, di bawahnya Bali. Sebetulnya selisihnya nggak terlalu banyak ya, 83 transaksi gitu. Ini kalau kita ya bisa melakukan seluruh satker kita ya, misalnya 200 ini atau 209 kita 119 satker ya, itu satu bulan satu aja gitu ya, itu sudah melewati itu Bali ya. Karena yang dihitung adalah transaksinya ya, bukan nilai rupiahnya gitu. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah secara rutin ya, di satkernya ada belanja jamuan konsumsi ya, tamu, snack gitu, untuk rapat atau untuk apa gitu, itu kecil-kecilan nggak apa-apa gitu ya, bisa melakukan transaksi DigiPay sehingga
akan berdampak terhadap kinerja ya, DJP baik di Satker Bapak Ibu sekalian maupun di KPPN maupun Kanwil, karena memang ini juga menjadi perhatian ya di pusat kemarin di Satker kami ya, apresiasi untuk BGP ya, Balai Guru Penggerak, yang mendapatkan apresiasi di tingkat kementerian ya, Kemendikbud, karena memang paling besar itu ya, baik jumlah transaksinya maupun nilainya, gitu, hingga mendapatkan apresiasi dan dimintai sebagai narasumber gitu ya, bagaimana tips dan kiat-kiatnya untuk meningkatkan transaksi. Ya kalau kita sudah membiasakan gitu ya, itu akan mudah gitu ya. Karena ini ya sama dengan ya belanja seperti yang kita sebagai individu ya kita lakukan, belanja di marketplace, di yang sering ya kita sampaikan juga di Gorontalo ini setiap harinya berapa ribu ton gitu ya, barang-barang yang masuk dari belanja secara daring. Artinya masyarakat kita sudah sangat familiar ya tentunya, apalagi di kalangan instansi gitu. Berikutnya tadi sudah belum. Oh ini ya Bapak Ibu sekalian mungkin nanti bisa melihat ini. Nah ini kan terlihat ya Bapak Ibu ya, untuk DCP ini sampai dengan Mohon bulan izin Pak Arif. Agustus ini PGP ya sudah transaksinya Mohon, 940. mohon izin Pak Arif. Ini masih terlihat slide-nya. Share screen-nya diedit dulu Pak, diganti dulu. Iya ya, oke, belum kelihatan ya. Belum. Nah ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Ini jumlah ya transaksi DCP di Bapak Ibu sekalian. Ada PGB, MTSN 1, dan sebenarnya KPPN bagunya sedikit ya, jadi rasanya juga sedikit ya. Tapi di bagian-bagian atas. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang masih di sini-sini itu ya bisa segera ya untuk meningkatkan transaksinya. Kita nggak minta banyak-banyak sebetulnya Bapak Ibu. Dalam 1 bulan 1 aja gitu ya, sehingga bisa menjadi banyak ya, karena satker kita banyak 200-an, berarti bisa sebulan 100. Oke, nanti ini bisa di-share ya Mas Regi. Kembalikan ke PowerPoint-nya. Berikutnya terkait dengan retur ya, retur SP2D. Di bulan Agustus ini ada 14 retur SP2D, ini satkernya ya. Mohon ya, nanti dicek kembali ya terkait dengan data suppliernya, khususnya bagi yang baru ya. Ini karena biasanya memang untuk supplier-supplier yang baru ya, baik dari pihak ketiga maupun dari pegawai yang baru mutasi ya, atau datang ke kantor Bapak Ibu sekalian untuk bisa dilakukan verifikasi secara baik ya. Meskipun di kedepannya ya ini akan dilakukan secara sistem ya, ada menu ya untuk melakukan untuk mencapai adanya zero retur gitu. Tapi tentunya juga kita juga harus lebih cermat dan teliti lagi dalam validasi data supplier.
Kemudian ini capaian target transaksi KKP. Ini Gorontalo ada di peringkat ke-8. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau secara eh, tribulanan ya di tahun 2024 itu juga kita diberikan target untuk jumlah nilai transaksi KKP ya, yaitu minimal 9%. Jadi dari 38 provinsi, 34 ya provinsi di Indonesia, di Kanwil ya, ini ada 10 Kanwil yang sudah mencapai 9% ya, 9% di triwulan 3. Nanti pada triwulan 4, 12,5%. Nah, saat ini untuk Gorontalo mencapai 9,46%. Ya, terima kasih ya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkontribusi untuk capaian ini, dan kami harapkan terus ya meningkatkan jumlah transaksi KKP, karena tadi ya seperti saya sampaikan, KKP ini pembayaran yang sangat murah ini ya. Jadi perbankan memiliki kontribusi ya untuk memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada pemerintah ya untuk belanja dan tanpa ada bunga dan biaya administrasi. Kemudian kita lihat terkait dengan EPD halaman 3. Ini juga belum kelihatan ya. Belum, Pak. Harus di share screen, Pak. Nah, sudah ya, sudah kelihatan. Bapak-Ibu sekalian sebetulnya bisa melihat, ngecek sendiri ya di Homespan bagaimana deviasi antara rencana dan realisasi yang sudah dicapai sampai dengan saat ini. Sehingga kita tinggal kurangnya berapa sih? Ini sebenarnya sudah kami share ya. Masih cukup banyak ya satker ya. Realisasi yang masih kurang dari yang sudah direncanakan. Tapi ada juga yang kelebihan gitu ya. Tentunya yang kelebihan ini kalau untuk satker tentunya sama-sama tidak kurang baik ya, karena nanti akan berdampak terhadap nilai hikmahnya. Tapi kalau diakumulasi di KPPN tentunya akan saling menutupi, karena kekurangan dari tempat lain akan ditutupi oleh kelebihan dari tempat lain. Tapi untuk sampai saat ini memang rata-rata ya masih kurang ya realisasi, baik di belanja pegawai, belanja barang maupun di belanja modal. Ini data ini sudah kami share ya di awal pekan kemarin gitu ya. Dan kami harapkan bisa segera ditindaklanjuti. Untuk yang masih kurang ya, kita masih punya waktu sampai dengan hari Senin depan. Tapi juga harus diingat ya bahwa jatuh tempo SP2D itu ada waktunya masing-masing ya. Ada yang 5 hari, ya, kalau tagihan-tagihan di atas 5 miliar, kemudian 2 hari yang sampai dengan 5 miliar, kemudian yang hari H itu adalah untuk yang GU ya, GUP atau bersumber dana dari SPSN. Tapi tentunya tidak kalau sudah mengajukan sudah siang ya bisa menjadi hari berikutnya. Jadi perlu diperhatikan yang masih kurang untuk diajukan dalam waktu yang tadi ya sudah saya sampaikan. Paling aman adalah berarti sebelum 2 hari. Berikutnya terkait dengan pejabat perbendaharaan nih ya, sertifikasi pejabat perbendaharaan.
Ini untuk PPK ya, masih ada 8 PPK yang belum memiliki sertifikasi PNT. PPSPM ada 14 dan untuk bendara ini ada 2 ya. Di bendara baik pengeluaran maupun penerimaan itu wajib ya memiliki PNT ya, yang sudah tersertifikasi. Semuanya ada di untuk pendaftaran dan informasinya ada di Simas Paten. Jadi memang sekalian ya, sering-sering ya berkunjung ke Simas Paten, apalagi untuk yang hampir habis ya masa berlakunya, tentunya harus memanfaatkan program perpanjangannya ya, jangan sampai kadaluarsa dan harus mengulang dari awal. Tentunya sangat sayang ya. Berikutnya ini yang saat ini juga sedang hangat ya, sangat terkait dengan platform pembayaran pemerintah, terutama Expand ya, yang saat ini sedang dalam waktunya untuk pendampingan pra pembayaran. Jadi secara teknis teman-teman CSO KPPN ya, Mas Oi dan di Mas Hasan di MSKI akan memberikan pendampingan maupun penjelasan kepada Bapak sekalian. Tapi mohon diperhatikan lagi ya, nanti waktu-waktunya kapan proses penginputan ya, atau input ID ya. Saat ini yang dilakukan adalah untuk pembayaran listrik dan telepon ya, PT PLN dan telepon. Kapan nanti untuk mengajukan SPM-nya gitu ya, dan waktu SP2D-nya. SP2D-nya nanti akan seragam. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, tentunya kami ya dari KPPN terus mengingatkan ya kepada kami sendiri dan Bapak Ibu sekalian untuk terus menjaga integritas kita ya selaku penyelenggara negara, khususnya pengelola keuangan, karena kita memang di tempat yang rawan ya untuk terjadinya ya praktek-praktek yang dapat merugikan keuangan negara. Ya, kita sudah terus ya melakukan komitmen untuk menjauhi perilaku-perilaku yang koruptif ya, menolak gratifikasi, tidak memberikan gratifikasi kepada kami ya dalam yang terkait dengan hal-hal layanan ya. Layanan kami sampaikan kembali adalah tanpa biaya. Sangat berterima kasih sudah mendapatkan dukungan dari semuanya gitu ya untuk terus ya menjaga integritas kami dan seluruh layanan tadi ya adalah gratis tanpa biaya atau kalau biasanya di kuesioner itu adalah berbiaya 0 rupiah ya. Jadi biayanya ada tapi 0 rupiah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak sekalian. Mohon di sisa ya apa namanya pelaksanaan anggaran periode tahun anggaran 2024 ini yang kita sebentar lagi akan memasuki triwulan 4 ya, triwulan akhir, termasuk juga nanti akan ada langkah-langkah akhir tahun ya anggaran ya. Tentunya kalau sudah ada juknisnya, sudah ada peraturannya, nanti akan kami sampaikan secepatnya, bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Terus kawal ya pelaksanaan anggaran di satuan kerja masing-masing agar bisa berjalan dengan baik, berjalan secara transparan, akuntabel, dan tentunya kita menjunjung tinggi ya, integritas
kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada Mas Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif untuk penyampaian materi press conference pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu telah bergabung dan menyimak hasil ulasan APPN, terutama untuk Satker wilayah KPPN Gorontalo. Semoga menjadi evaluasi untuk kita semua dan semoga di bulan berikutnya meningkat ya Bapak Ibu ya kinerjanya. Baik, untuk acara press conference pada pagi hari ini kami tutup. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah kami sediakan di kolom chat. Apabila terdapat kekurangan pada acara siang hari ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Mohon izin pamit. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Izin kami close ya.